Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu senyawa gizi yang diperlukan oleh manusia. Karbohidrat memiliki polihidroksida aldehida atau keton dan turunannya. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki rumus empiris CH2ON dan memiliki pola karbon dan hidrogen 1:2:1. Struktur karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari karbon dan hidrat atau H2O, di mana atom karbon akan diikat oleh gugus hidroksi dan atom hidrogen. Semakin kompleks suatu karbohidrat, maka semakin banyak pula rangkai atom karbon. Nah, itu merupakan contoh dari karbohidrat, yaitu D-glukosa. Karbohidrat atau yang sering dikenal dengan sakarida itu terbagi menjadi dua. Ada karbohidrat sederhana dan ada pula karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks itu terdiri dari polisakarida. Monosakarida merupakan senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Monosakarida terdiri dari satu unit gula. Contoh dari monosakarida yang pertama yaitu glukosa, kedua fruktosa, ketiga ribosa, dan yang keempat Disakarida terbentuk ketika dua monosakarida bergabung dan berikatan melalui gugus OH atau gugus hidroksil dengan melepaskan satu molekul air dan terjadi pembentukan ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik adalah jenis ikatan kovalen yang menggabungkan molekul karbohidrat dengan molekul karbohidrat atau dengan molekul lain. Beberapa disakarida yang terdapat di alam yaitu sukrosa, laktosa, maltosa, dan selobiosa. Untuk membentuk disakarida, senyawa yang dibutuhkan adalah senyawa monosakarida. Misalnya, glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Maltosa adalah hasil penguraian pati oleh enzim alfa 1,4 glukan 4 glukanohidrolase yang terdapat dalam air liur. Maltosa terbentuk dari 2D-glukosa. Selobiosa merupakan senyawa disakarida yang diperoleh dari hidrolisis parsial dari selulosa. Laktosa adalah komponen utama yang terdapat pada air susu. Dalam metabolisme tubuh manusia normal, laktosa dihidrolisis secara enzimatis menjadi D-galaktosa dan D-glukosa. Kemudian, galaktosa diubah menjadi glukosa yang dapat mengalami metabolisme. Laktosa terbentuk dari D-galaktosa dan D-glukosa. Sukrosa dikenal dengan gula pasir. Sukrosa terdapat pada tumbuhan fotosintetik yang berfungsi sebagai sumber energi. Sifat fisik dari sukrosa adalah berwarna putih, tidak berbau, berbentuk kristal, dan memiliki rasa yang manis. Sukrosa terbentuk dari D-fruktosa dan D-glukosa. Disakarida
diklasifikasikan menjadi dua, yaitu disakarida reduktor atau gula pereduksi dan disakarida non-reduktor atau bukan gula pereduksi. Pada gula pereduksi, terdapat satu monosakarida yang masih memiliki satu gugus hemiasetal bebas. Sedangkan pada gula bukan pereduksi, komponen-komponennya terikat melalui satu ikatan asetal antara pusat-pusat anomerik dan tidak ada monosakarida yang memiliki gugus hemiasetal bebas. Polisakarida merupakan polimer yang tersusun dari 3 atau lebih satuan monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Polisakarida terbagi menjadi dua, yaitu homopolisakarida dan heteropolisakarida. Homopolisakarida merupakan polimer dari monosakarida yang sejenis atau disebut dengan glukan. Sedangkan heteropolisakarida merupakan polimer dari dua jenis atau lebih monosakarida. Karbohidrat banyak memiliki fungsi, khususnya bagi tubuh manusia. Fungsi yang pertama adalah membatasi asupan kalori. Kandungan serat yang tinggi dari makanan yang mengandung karbohidrat akan membuat seseorang lebih cepat kenyang. Dibanding lemak, karbohidrat mengandung lebih sedikit kalori sehingga dapat membatasi asupan kalori. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sumber energi utama. Karbohidrat berfungsi sebagai bahan bakar utama yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan energi. Karena selama proses pencernaan berlangsung, tubuh memecah gula dan pati dalam makanan, kemudian akan diserap ke dalam aliran darah. Fungsi yang ketiga adalah menurunkan risiko penyakit jantung. Fungsi yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Makanan yang berserat yang kaya akan karbohidrat seperti biji-bijian, buah segar, sayuran, dan gandum akan membantu mencegah kolesterol menumpuk di pembuluh darah, sehingga dapat menjaga kesehatan jantung. Fungsi yang kelima adalah sebagai penentu indeks glikemik. Indeks glikemik adalah patokan yang dapat menilai seberapa cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat karbohidrat atau gula dalam makanan diserap ke dalam tubuh. Fungsi yang keenam adalah menjaga fungsi pencernaan. Mengkonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang cukup dapat membantu mencegah masalah pencernaan seperti sembelit. Fungsi yang ketujuh yaitu menjaga fungsi otak. Karbohidrat merupakan salah satu sumber energi dan otak akan menampung energi tersebut untuk mengaktifkan sel-sel pada otak. Fungsi yang kedelapan adalah meningkatkan penyerapan nutrisi. Fungsi yang ke-9 adalah mengatur kadar gula darah, dan fungsi yang ke-10 adalah membantu menjaga massa otot.